para nabi itu tangguh menjalankan sunnahnya, sehingga ketika mereka berdakwah kepada kaumnya banyak yang menolak karena ketangguhan ilmunya itu tadi. Ditolak karena nggak mampu mengamalkan ilmu itu. Makanya kita ngaji nggak bisa diamalkan, itu akan rapuh, akan roboh, tidak akan kuat Bapak dan Ibu. Makanya mohon pada Allah, dan Allah akan menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman, ma'a imani, bersama iman mereka yang telah ada. Iman telah ada, tambah ilmu, akan ditambah keimanan, akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kita. Bapak dan Ibu, baru saja kita saum Ramadan. Ada namanya di 1 Syawal Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Apa arti suci Bapak dan Ibu? Tidak berdosa dan tidak berpahala, itu arti suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap bayi itu dilahirkan suci, dalam keadaan suci. Kalau bayi kan lahir tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Apakah kita mau tidak ada dosa dan tidak ada pahala ketika Idul Fitri? Itu nggak mau, karena 1 bulan beramal masa nggak ada pahala. Jadi gimana yang dikatakan Idul Fitri? Id fa'akim wajhaka lid-din, kata Allah dalam surat Ar-Rum surat 30 ayat ke-30. Fa'akim wajhaka lid-din, hadapkan, berdiri menghadap wajahmu, hadapkan kepada lid-din, satu penataan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi dihadapkan hati kita itu setelah Id kembali. Jangan kembali seperti orang yang bermain-main. Orang bermain-main seperti apa? Ilmu sudah ada tapi tidak diamalkan. Jumpa bulan Idul Fitri, hilang ilmunya. Karena apa? Jumpa saudara-saudara, gadis-gadis yang cantik-cantik, masih saudara gitu kan. Datang salaman, hilang ilmunya salaman. Itu bermain-main namanya dengan ilmu. Bermain-main dengan din. Tidak boleh seperti itu. Jadi fa'akim wajhaka lid-din, hadapkan. Rugi kita Bapak dan Ibu kalau sudah ada ilmu tidak diterapkan dalam kehidupan. Ya, akan ada satu peredaran Bapak dan Ibu. Apa yang kita langgar, apa yang kita tidak amalkan, akan ada satu peredaran itu nanti akan ditunjukkan kepadamu bahwa kamu melanggar perintah-perintah Allah itu. Sekarang ya nggak apa-apa. Sekarang belajar, ilmunya masih diamalkan, tidak apa-apa. Tapi akan satu ada hari, yaum, satu hari akan dinampakkan kepadamu. Milih yang mana kita? Bertahan, dicemooh, atau bersabar karena mengharapkan ridho Allah. Tentu orang-orang yang beriman bersabar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuka Mas surat 30 ayat 30-nya. Ya, biar kita terarah masalah fitrah itu, Idul Fitri itu menurut Al-Qur'an. Karena nanti Idul Fitri itu ada yang mengatakan kembali makan. Karena 1 bulan penuh tidak makan siang, nah Idul Fitri boleh makan. Jadi Idul Fitri itu boleh makan. Jadi kalau menurut Al-Quran, silakan dibaca. Surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, itu Bapak Ibu. Itulah agama yang lurus secara harfiah. Zalika dinul qayyim. Jadi kita kembali kepada dinul qayyim. Penataan secara Islam, secara Al-Qur'an qayyim, yang tegak. Ya. Situ qayyim di situ tegak. Artinya diteguhkan di dalam hati. Din, penataan itu. Kalau kita sudah tahu ilmunya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya bertahan, jangan dilanggar. Nah, kalau ada pelanggaran di situ setelah Idul Fitri, maka rugi kita, rugi. Ya, fitratallahu allati fataran nas. Nah, itulah fitrah Allah kepada manusia. La tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan kata Allah. Nah, kalau Allah sudah melarang kita berjabat tangan dengan yang bukan muhrim, itu tidak akan ada perubahan sedikit pun. Kelak itu ada satu yaum akan ditunjukkan, ya, yang kamu langgar itu. Bapak dan Ibu, fitrah menurut Al-Quran, ya. Kita menurut siapa kita fitrahnya? Tentu kita ingin menurut Al-Quran. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Bersih, Bapak dan Ibu. Bersih. Din, penataan, satu penataan yang bersih. Tanpa ada maksiat, tanpa ada kesalahan. Ya, tapi kita manusia ini tidak mungkin tidak ada salah. Tapi itulah gunanya kita belajar. Semoga di antara sholat ke sholat kita itu dihapuskan dosa karena tidak disengaja. Ada dosa yang disengaja ini, nah ini Idul Fitri itu adanya dosa-dosa yang dilanggar. Karena apa? Karena tidak sabar. Tidak sabar menahan diri untuk menjalankan dinnya, Islamnya, maka lepaslah. Bapak dan Ibu, tadi belum saya sapa, ada warga baru yang baru ikut ngaji ya, dari ibu-ibu ya. Siapa namanya tadi ibu? Nurlela. Nurlela. Guru Lubis ya. Ya, mama saya Lubis. Dulur. Atau orang Jawa dulur. Mudah-mudahan saudara kami, saudari kami yang baru ikut nimbrung di kajian majelis ini, ya, kami doakan mudah-mudahan istiqomah. Ya. Ikutilah kajian, karena kajian ini mengarahkan kita kepada kebaikan. Ya, untuk menetapi kajian ini tentu harus, supaya kita mendapat hasil yang bagus, kita harus mempunyai sifat sabar. Kenapa Bapak dan Ibu? Wala tastawil hasanata walas sayiat. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Tidak sama. Ya, kalau seseorang itu berada di posisi yang baik, maka di situ akan ada ujian. Akan ada ujian. Bedakan kebaikan itu dengan keburukan. Kalau Al-Quran yang dipelajari itu sudah jelas kebaikannya.
udah jelas-jelas kebaikannya. Nah, maka bersabarlah di situ. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak akan diberikan kebaikan kepada seseorang kecuali dia sabar. Harus sabar. Bapak dan Ibu, kipas di belakang nggak ada, panas. Di depan ada, semua enggak. Harus sabar. Sabar. Dulu panas-panas, cuma dengar-dengarkan ceramah, sabar. Tapi Bapak dan Ibu ingat, orang yang tidak duduk di majelis itu sudah terhindar satu kebaikan. Apa kebaikannya? Berapa? 1000 rakaat sholat sunnah, terhindar kebaikan seorang kalau tidak sabar. Wah, ngaji di Jambak itu, ngaji panas-panas itu, sumpah nggak datang lagi, terhindar saudara dari kebaikan itu. Bapak dan Ibu, kalau yang mau nyaman itu nanti di sana, di Jannatu Adn, ya, di Jannah. Kalau di sini penuh dengan ujian, ya, makanya di situ wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak akan diberikan kebaikan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Sabar. Sabar apa? Menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus, ya. Sampai turun ayat. Dia meninggalkan kaumnya. Fa'akim wajhaka wattabi' ma yuha ilaika. Bersabarlah kamu kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Artinya Al-Qur'an. Hatta yuhakkimullah. Wasbir. Nah, di situ diperintah Allah bersabar. Wasbir, bersabarlah kamu hingga Allah menurunkan satu keputusan. Diperintah sabar Bapak dan Ibu. Orang-orang yang masuk Jannatul Adn itu karena apa? Karena kesabaran. Makanya orang-orang itu tidak akan sabar walaupun namanya sabar kalau dia nggak punya ilmu sabar. Makanya kita harus sifatnya itu Bapak dan Ibu, sifatnya itu. Ya. Karena kesabaran para nabi dan para rasul, ya, menghadapi kaumnya dalam berdakwah sehingga belasan kaum itu yang dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sabar menghadapi nabinya. Nabi yang sabar menghadapi mereka nggak sabar menghadapi nabi. Maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya. Tidak tersisa Bapak dan Ibu. Kita umat di akhir zaman harus berhati-hati. Harus waspada. Ya, kematian tidak memberi kabar kepada kita kapan datangnya. Makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam berserah diri. Artinya muslim, berserah diri. Fakim wajah kalidin, serahkan dirimu kepada din. Wajah, hati, seluruhnya serahkan pada satu penataan hidup yang dibimbing oleh sunnah Rasulullah SAW. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan peningkatan kita setelah Ramadan itu coba kita jaga, ya. Kita pahami, kita jaga amalan-amalannya sehingga kita bisa berdiri teguh menolong agama Allah ini, menolong dinullah ini sampai akhir hayat kita. Kalau kita tidak berteguh hati, maka Allah nggak akan menolong kita. Berapapun doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak akan menolong kita ketika kita tidak berteguh hati. Tidak berteguh hati menolong agama Allah.
Karena kata Allah, jika kamu intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah nggak akan menolong kita Bapak dan Ibu ketika kita tidak berteguh hati dalam menjalankan atau menolong dinullah. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fatoron nas. Nah, ini kata-kata fitrah, kembali ke fitrah tadi. Fitratullah fatoron nas. Inilah, kesinilah kita idnya. Idnya itu kesini. Ya, jangan mau nggak ada dosa, nggak ada pahala. Kita maunya nggak ada dosa tapi pahala ada. Ya, inilah dia fitratullah. Artinya fitratullah itulah satu rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita hidup di dunia sampai kembali kepadanya. Itu tidak akan ada perubahan itu. Jadi dinul qayyim, satu penataan yang sangat lurus, yang sangat bersih. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Padahal Ibu, kalau kita ingin tahu tentu kita belajar dengan tekun, belajar dengan sabar. Ini untuk saudara-saudara kami yang baru ya, yang baru nimbrung. Nah, kami pesan supaya istiqomah. Istiqomah itu artinya teguh pendirian. Teguhkan pendirianmu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menjalankan dinullah ini, penataan menurut sunnah Rasulullah SAW ini akan banyak ujian. Ujian dari keluargamu, ujian dari anak-anakmu, umumnya dari keluargamu. Ya, dari lingkungan kita akan banyak ujian. Oh, kok ngaji Al-Quran? Kata-kata itu akan timbul. Al-Quran dipelajari ya gitu. Al-Quran dipelajari akan banyak dimusuhi orang. Bapak dan Ibu, inilah satu cara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia itu ke jalan-jalannya Allah. Ini subulana, jalan-jalan kami kata Allah. Inilah Al-Quran ini pembimbingnya. Makanya ketika orang belum masuk ke dalam Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengikuti tatanan Al-Quran ini, maka dia sama dengan berjalan-jalan di pinggir neraka. Sama hukumnya kita berjalan-jalan di pinggir neraka, di tepi jurang neraka. Terpeleset sedikit masuk langsung. Sedikit saja Ibu. Kita tidak mengikuti Al-Quran sama dengan berdiri atau berjalan-jalan di pinggir jurang itu. Terpeleset masuk langsung. Maka teguhkan pendirianmu, menolong dinullah ini menurut ajarannya. Berlindung kepada Allah karena ajaran Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena ajarannya. Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah karena ajarannya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan ibadah Ramadan kita yang lalu itu, kembali semangat belajar dan mengamalkan, dan jaga amalan itu supaya apa? Jangan amalan itu batal
Jangan amalan kita jadi hilang. Amalan yang bercampur baur dengan kebatilan, hasilnya akan batil. Badan Ibu, nggak bisa dicampur, nggak bisa diaduk-aduk. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Satu kenikmatan yang diberikan Allah jangan dicampur dengan kenikmatan maksiat, kenikmatan dunia, jangan dicampur baur. Itu hasilnya nanti amalan kita itu akan hilang, hapus dia. Tadi di brosur itu solusi gitu ya. Solusi apa tadi judulnya, Pak? Takwa solusi bagi negeri. Tentu negeri terlampau lebar ya, terlampau lebar. Rumah tangga gitu, diri kita. Solusi bagi diri kita gitu. Maka la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam. Akhir ayat itu la'allakum tattaqun. Itu solusinya. Apa saja yang jadi masalah di dalam diri kita, dalam keluarga kita, bahkan sampai ke negeri kita, negara kita, solusinya takwa Bapak dan Ibu. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan aman. Hatinya akan tenang. Tidak takut, tidak rasa sedih, tidak ada rasa gundah gulana di dalam hidup ini. Bapak dan Ibu, mungkin ya pada kesempatan ini, karena kita pada hari ini ada tamu kita istimewa dari Kampar, Pekanbaru ya, Riau. Ada 4 orang, ibu-ibu 2 orang, bapak-bapak 2 orang. Mereka datang ke sini tidak lain hanyalah menjalin tali kasih sayang, tali silaturahim. Coba Bapak dan Ibu bayangkan dari Pekanbaru ya, mereka sempatkan datang ke sini. Bapak dan Ibu ada niat enggak mau ke sana? Pekanbaru mau lihat dan silaturahim ke Kampar gitu kira-kira. Itu perlu dibina, perlu dijalin. Bagaimana para orang-orang terdahulu itu sampai ke Madinah sana itu dijalin hubungan dengan jalan ilmu Bapak dan Ibu. Makanya terkenalnya Khatib Minangkabawi itu karena ilmu, karena iman itu. Yasin Minangkabawi, Al-Padangi gitu kan, itu ilmu. Bapak-bapak ini datang, ibu-ibu datang kepada kita dari Sinunukan. Karena apa? Ilmu, dinullah. Karena dinullah. Karena satu penataan hidup yang dibimbing dengan Al-Quran. Tidak ada yang mempersatukan kita ini di luar ini, Bapak dan Ibu. Nah, ada. Kalau yang lain-lain itu ngikut gitu. Misalnya masalah ekonomi, itu ngikut ke dirinya ini. Nah, ngikut dia. Jadi menjalankan agama ini, dakwah ini ya perlu kita ekonomi gitu. Perlu. Bagaimana para sahabat dulu kaya-kayanya Abdurrahman bin Auf gitu kan. Mereka bangun itu untuk dakwah. Bangun. Terkenal kampaknya Abdurrahman bin Auf itu dari emas. Kampaknya Bapak dan Ibu dari emas itu. Tapi satu ketika diberitakan beliau itu merangkak di dalam surga. Dan dia berusaha supaya miskin, tapi nggak diberikan Allah, dia miskin. Kita merangkak di dalam surga atau di emperannya sudah senang kali gitu kan. Beliau nggak mau merangkak dalam surga. Makanya sampai hartanya itu
luar biasa itu untuk dakwah Islam diserahkan. Makanya kita bawa dan ibu mencontoh gitu ya. Yang banyak harta jangan segan-segan. Serahkan di jalan Allah dan itu akan dikembalikan oleh Allah dalam keadaan berlipat ganda. Seperti Abdurrahman bin Auf. Beliau nggak segan-segan membeli korma busuk dengan harga yang tinggi. Tapi satu ketika diganti oleh Allah berlipat ganda harga korma busuk itu karena digunakan untuk obat. Itu. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu waktu yang bagi saya menyampaikan pandangan umum untuk kita ke depan. Ini kita minta waktu kepada saudara kita dari Kampar, Riau, Bapak Cokro, ya, mewakili dari Kampar. Ini Bapak Cokro kami berikan waktu secukupnya. Silakan Pak. Silakan. Sebelumnya terima kasih waktunya untuk Pak Ustadz Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amin. Kepada para bapak, ibu, saudara, saudari, dan semua yang berada di dalam ruangan ini, sebelum saya menyampaikan apa yang dimaksud atau yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Nasution tadi, saya terlebih dahulu mengucapkan mohon maaf, utamanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, karena tadi benar disampaikan oleh Pak Nasution bahwa saya memang betul datang dari Riau, tepatnya dari Kabupaten Kampar, kemudian beserta saudara saya yaitu Mas Suprianto dari Kota Pekanbaru. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedianya saya datang di Pasaman Barat ini memang jauh sebelumnya sudah kami azami. Itu berangkat atau itu berasal dari hasil saya nafar di Bukit Tinggi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi rupanya kalau memang Allah berkehendak kita dipertemukan untuk menjadi saudara, ya seperti ini. Namun sebelum panjang dan lebar mungkin saya menyampaikan, insya Allah disampaikan oleh Pak Nas sebagai Ustadz, kemudian Pak Ali bagi pengurus. Maka terlebih dahulu kami juga perkenalkan yang di belakang itu istri saya, itu namanya Dalimah, ya Bu ya. Karena kata pepatah kalau tidak kenal bagaimana bisa kita sayang. Kemudian ini saya perkenalkan yang di depan saya ini namanya Mas Suprianto, ini dari Pekanbaru. Itu. Kemudian istrinya dari Mas Suprianto yaitu di belakang itu namanya Mbak Rosmiati, betul ya. Nah itu harapannya kalau kita berkenalan seperti ini Bapak Ibu sekalian, tujuannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasution.
Tidak ada tujuan lain Bapak Ibu sekalian, kecuali insya Allah kita akan mengamalkan apa yang pernah kita kaji selama ini. Mungkin mohon bantuannya, mungkin Bapak bisa baca di surat An-Anfal, yaitu surat yang ke-8 ayatnya 63 ya. Mari kita baca, itu dasar kita bisa untuk menjadi saudara. Tolong dibaca. Surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 63. Surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan dialah Allah yang mempersatukan hati mereka orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah lah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jelas tadi disampaikan bahwa bagaimana kita oleh Allah itu disatukan hati kita ya. Jadi Allah itu yang berbicara ya. Allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an. Jadi kalau Allah berkehendak, antara saya dengan Pak Nas, antara saya dengan Pak Ali, antara saya dengan Pak Solihin bisa kenal. Hati kita bisa disatukan oleh Allah, disatukan menjadi saudara ya, kalau Allah berkehendak. Kata Allah, walaupun hartamu, harta kekayaanmu di muka bumi ini kamu infakkan, niscaya kamu hai manusia tidak akan bisa menyatukan hati orang-orang ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, dengan dasar itu maka kita dipersatukan oleh Allah menjadi orang-orang bersaudara. Maka kami datang dari Rio, datang ke sini karena saking penasarannya, saking sayangnya, ingin jumpa saudara-saudara kita ngaji. Alhamdulillah pada kesempatan ini oleh Allah dipertemukan. Amin. Sehingga harapan kami Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini bukan kali pertama ini, insya Allah nanti Allah berikan panjang umur, sehat badan, ada rezeki. Nah, tadi ditanya oleh Pak Nas pada Bapak Ibu, apa Bapak Ibu juga ada kepingin mau ke Rio? Jawabannya semua semangat pengen, kan begitu Bu ya. Insya Allah pengen kita nanti sama-sama bisa jumpa. Bapak Ibu sekalian, lepas dari itu semua, setelah kita dipersatukan menjadi saudara ini, tentu di dalamnya adalah saling menebarkan, saling mengajak, saling tawasul, ya, menebarkan kasih dan sayang. Luar biasa. Tadi udah disinggung oleh Ustaz Pak Nasution, ya, semua itu harus berdasarkan dengan ilmu. Bagaimana kita bisa memahami tentang agama ini benar kalau tidak betul-betul dari ilmu itu sendiri. Itulah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon doa. Pastinya setelah selesai kajian di sini nanti, kami tidak cukup sampai di sini. Saya kepingin ketemu warga yang di Mandeling Nata, itu yang namanya Mbah Tamin itu menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian.
Beliau umurnya sudah 80 tahun, tapi ketika nafar dengan kami di Bukit Tinggi, beliau menjadikan inspirasi bagi kami, sehingga itulah saudara kita. Nah ini, insya Allah nanti setelah ini kami mau berangkat ke Mandailing Natal, maka memohon doanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berangkat dari persaudaraan yang insya Allah dari hati tadi yang diikat, Bapak Ibu sekalian, karena sesungguhnya kita ini kalau betul Bapak Ibu, kadang kita mau nangis loh. Saya aja mau nangis. Oh iya Pak Solihin, akrabnya udah kayak saudara saya kandung, padahal ketemunya loh di Bukit Tinggi. Memang kalau Pak Ali ini dulu 2017 mungkin sudah pernah bareng saya safar ke Solo. Ya, mungkin bapak-bapak yang lain insya Allah itulah Pak. Makanya insya Allah dan alhamdulillah kita ini selain memang sudah oleh Allah itu dipertemukan dan melalui oleh orang-orang terdahulu itu sudah berjuang, memperjuangkan untuk kita, menunjukkan kepada kita, yaitu tadi dari disampaikan kepada jalan Allah, jalan yang diridhoi Allah insya Allah. Akan tetapi jalan itu jelas din Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi oleh beliau-beliau, oleh orang-orang tua kita yang memperjuangkan bagaimana kita bisa duduk menikmati ilmu seperti ini, tentu berkat perjuangan oleh para ulama, oleh orang-orang tua kita. Di dalam kurung Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita sudah diberikan wadah yang menurut kami ini wadah yang pas, tempatnya yang pas, isi dalamnya pas, kandungan ilmunya pas, dan insya Allah dengan yang pas itu akan mengantarkan kita kepada tempat yang pas, yakni tempat surga. Apa tadi yang disampaikan Pak Hasan? Surga. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di dalam kebersamaan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tentu kita juga merujuk kepada surat Ali Imran ayat yang 103. Coba tolong baca artinya aja biar cepat. Surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jelas, rujukan kita ada jelas di Al-Quran. Ya. Untuk itu kita tidak ragu sedikit pun. Kita tidak ragu. Jadi oleh Allah kita ini diselamatkan. Ya, jelas kita diselamatkan. Yang dulunya kita ini bermusuh-musuhan. Ya. Zaman jahiliyah bermusuh-musuhan. Tapi dengan nikmat Allah, ya, dengan izin Allah, kita dipersaudarakan, kita dipertemukan oleh Allah. Hati kita itu disatukan. Dan ingat kata Allah, ayat yang terakhir tadi. Dulu kita ini sudah berada di tepi jurang neraka, tapi Allah menyelamatkan daripadanya. Demikian agar kita mendapat petunjuk. Bapak Ibu sekalian, jadi mari dengan tempat
dengan wadah yang kita insya Allah cintai ini, kita bersama-sama menjadi belajar menjadi orang-orang pertama, yaitu orang yang ingin menjadi orang yang untung, kepingin menjadi orang yang sabar, kemudian kita kepingin menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita capai. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain yang artinya begini Pak sekalian. Jadi barang siapa orang mengajak kepada saudaranya pada jalan kebaikan atau pada jalan kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang mengikuti, ya, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Namun sebaliknya, apabila kita mengajak kepada saudaranya, menghadap orang-orang kepada jalan keburukan, jalan kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa-dosanya orang yang mengikuti, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Untuk itu kita, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita saling bertawasul, kita saling ingat mengingatkan, ya, karena insya Allah sudah sama-sama kita mungkin kalau tentang pelajaran Bapak Ibu sekalian, insya Allah mungkin Bapak Ibu ada yang sudah ngaji itu ada yang ada 10 tahun, ada 5 tahun, ada yang 2 tahun, ya. Maka tadi saya, maaf nih Pak Nas, saya bukan mengkritik, tapi mungkin bahasanya yang berbeda aja. Untuk ibu-ibu tadi yang baru bergabung tadi kan, apa bahasanya nih Pak? Yang sedang dompleng itu tadi Pak? Oh, nimbrung. Nimbrung. Ya, jadi kata-kata nimbrung itu saya ganti dengan bergabung aja. Iya, jadi nimbrung itu kok kita ini nimbrung, aku ya Allah cuma nimbrung aja Pak. Kalau diterima ya syukur, enggak apa-apa. Aku ngaji tak maunya aja. Tapi kalau bergabung jadi bagian daripada kita bergabung, ya, menyatu. Tadi. Jadi kalau sudah menyatu itu tadi Pak. Dasarnya tadi. Saya ya mungkin saya belum kenal Bapak ini namanya satu-satu. Oh ya tadi saya udah kenalkan belum Pak ya? Wah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon maaf nih. Saya kenalkan tadi walaupun udah disebut, ya tadi kan udah kenalkan nanti tadi Mas Supri. Jadi saya kenalkan nama saya itu memang dari dulu pemberian orang tua ya seperti itu, namanya Cokro Lantur. Kata orang tua saya itu Cokro Lantur itu, Cokro itu katanya zaman karena orang lama, Cokro itu artinya bulat. Jadi senjata Cokro itu senjata yang bulat. Nah, lantur itu dalam perantauan. Jadi saya cerita ibu saya itu lahir di dalam perantauan. Jadi saya itu di Jogja, kemudian saya dilahirkan di Cilacap, merantau gitu. Itu ceritanya. Jadi seperti itu. Nah, tapi apalah artinya sebuah nama, yang penting alhamdulillah kita dipersatukan oleh Allah. Nama boleh Cokro Lantur boleh, ada Muhammad boleh, ada Pak Ijo boleh. Itu nama itu pemberian, pokoknya kita terima saja, nggak usah diprotes. Nah, apa juga artinya nama sih Pak Solihin. Nanti kalau Pak Solihin artinya apa ya? Itu jelas kalau Pak Solihin Arab itu. Pak Solihin, iya kan? Jelas ya. Pak Cokro itu apa? Ya udah. Tapi itulah, nggak apa-apa. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah pada kesempatan sore hari ini, sekali lagi saya mohon maaf, kemudian ucapan terima kasih yang sangat mendalam. Bapak Ibu sekalian sudah bisa menerima kehadiran saya, bergabung di ruangan ini. Bahkan saya sempat tadi udah oleh Pak disuruh mandi, dikasih makanan, minuman. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi
makanan saya makan menjadi vitamin, jadi berkah, terus jadi sel-sel darah, jadi otak di pikiran saya itu menjadi hal yang bermanfaat. Bukan sebaliknya, insya Allah, karena kita dipertemukan baik, dikasih makan yang baik, hasilnya juga baik, dan istilah Allah, persaudaraan kita ini akan menjadi persaudaraan yang baik, sama-sama nanti berbondong-bondong menuju di surganya Allah. Amin. Itu lagi, sekali lagi mohon maaf, mungkin banyak kesalahan dan kekeliruan, karena ini waktu sholat asar juga sudah masuk, dan tadi diberikan waktu sama Anas memang secukupnya nih, saya rasa sudah cukup. Kalau memang belum cukup, insya Allah nanti kita bisa saling berkomunikasi melalui HP. Terakhir mungkin tambahan, insya Allah Bapak, selain saya memang menjalin silaturahim antara saya dan pengurus, saya dan warga, insya Allah kami dengan Mas Supri ini karena ada juga semacam kabar gembira. Kabar gembiranya bagaimana? Insya Allah melalui kebersamaan dan melalui persaudaraan ini kita nanti akan melihat dan apa-apa yang berpotensi peluang meningkatkan pertahanan ekonomi, nah itulah kita sambung. Contoh umpamanya di Pasaman ini apa yang bisa kita kembangkan? Sapi atau jagungnya baik, nanti saya beli sama Mas Supri bawa ke Pekanbaru. Terus Pekanbaru apa yang baik saya bawa ke sini. Itu contohnya seperti itu. Insya Allah nanti kita ke depan itu bisa saling menjalin keakraban, dan ekonomi kita untuk warga terutama itu bisa ditingkatkan melalui kebersamaan. Jadi mungkin Bapak itu rasanya mungkin kalau tidak fair, walaupun satu kalimat saya berikan waktu, mungkin ada yang tanya. Silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada yang tanya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya atas nama rombongan dari Pekanbaru mengucapkan sekali lagi terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan niat baik ini Allah catat menjadi amal baik, dan Bapak dan Saudara sekalian dipertemukan dalam keadaan baik, insya Allah akhirnya nanti akan baik. Demikian kurang lebihnya Pak Anas, sekali lagi terima kasih. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.